Supriano Ibrahim untuk memberikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Usalli wa usallimu ala rasulih karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Saya pengungsi rekan-rekan pimpinan Langor ini, tetamu-tamu kita termasuk saya Kiai Enjang dan rombongan dari Indonesia, kawan sahabat saya lama Datuk Aziz, Dr. Aziz dari perbendaharaan dulu. Bagi ini dan kawan-kawan semua lah ya. Alhamdulillah kita teruskan pengajian dan tazkirah setiap malam Jumaat. Malam ini ada keistimewaan karena semua panglima-panglima dari Selangor masuk Parlimen Jawa turut hadir. Jadi untuk meningkatkan kefahaman, semangat. Tapi kita faham dalam apa juga bidang kerja yang kita usahakan, kita tak boleh terlepas berpaut kepada keyakinan kita dan munajat kepada Allah SWT. Sebab itu kesibukan atau urusan tidak boleh dijadikan alasan untuk kita teruskan yasin, salat hajat, jamaah dan doakan kerana kita yakin. Minggu lalu saya ingat, saya jumpa berapa daripada Syekh Wahbah Zuhaili, ulama besar terbang kemari untuk mendoakan. Dia mengimam salat hajat khusus 15,000 orang di stadium untuk kami dan dari Suria, dia kita pakai Al-Munir ya. Dan juga tubuh Aziz Saleh di Kedah dan tubuh Al-Aziz Lantan dan apa yang ayat pendek yang saya baca. Kebetulan tiga-tiga mengingatkan kepada saya dan saya sebut minggu lalu. Saya sebut Anwar Sawak. Nah, kata lebih dari itu, dia kata kalau orang biasa dah lain. Karena serangan itu terlalu kuat. Tapi kita kena istighfar kepada Allah Taala. Kalau kita anggap kita terlalu kuat, sebab kita juga sering mengulang hadis sejak tahun 98. Ya. Bila Rasulullah SAW ditanya, siapa di kalangan kami yang paling banyak menimpa ujian dan bala? Sahabat mungkin juga andaikan mereka. Ya, ayun nasu asyaddu balaan. Di kalangan manusia, siapa yang paling banyak menerima ujian dan bala? Rasulullah SAW jawab, belah. Jadi kalau kita ingat kita dah terima banyak, insaf dengan hadis ini. Al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal. Itu ya. Saya ini mengaji sekolah Inggris loh. Jadi kalau ngomong Arab ini saya pernah lihat dari betul, betul tak? Kena berlami, oke ya? Boleh ya? Saya isi Arab. Ya, baik. Yang paling banyak para nabi, bukan kita. Kadang-kadang kita kata Allah teruknya banyaknya ujian, tribulation, trial. Ya? Tapi kita kalau kita isap bahwa yang nabi kita bukan kita, yang paling banyak adalah para nabi dan orang ikut misalnya. Saya enggak sahabat tabi dan kemudian kalau kita sikit-sikit mudah-mudahan tergolong dalam rel atau lantasan itu. Tsummal amsalu fal amsal, yang menjadikan misal orang yang misal kepada yang paling baik. Nah, itu kita. Sebab tapi saya balik kepada ayat yang dibacakan oleh Syekh guru kepada saya. Hadapi ini semua. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kita hadapi ini semua. Rabbuna Allah. Kena yakin. Bila tersebut Rabbuna Allah, keyakinan. Kita perjuangan ni, yakin. Awas. Dapat susah, terbalik. Lawan. Baru special brand baru yang ambil gambar. Dah. Tapi bila khutbah, istaqullah. Itu khasih tu, berkaya kami.
Jangan ni, bukan kemudian jangan patah bukan tu. Astagfirullah, astagfirullah. Luar sebenarnya kita apa? Tadi terakhir jadi kita tak menghayati makna ni. Ya? Sebab itu, Rabbul Allah itu maknanya mengakui dia dan yakin. Dia apa juga kita buat, mesti titik tolaknya safe. Kalau kita tidak yakin, tak boleh jalan. Tak boleh kita nak menghadapi liku-liku perjuangan. Tak boleh. Yakin. Sebab kadang-kadang ujian depan kita nampak macam masalah. Tapi kadang-kadang ujian. Kadang-kadang mematangkan. Orang Jawa dia mematangkan. Saya ingat ni mula-mula suatu mata bunding tak mata. Kemudian suatu cakap Jawa dia, Pak, itu kalau dia meyakinkan saja dia masa dulu. Dia akhir dia 80-an, 90-an dia baik kita semua dulu. Dia bersama Abel, dia mama kena. Dia tak faham bahasa Indonesia tu. Nak cakap orang Inggeris, suatu tak boleh cakap Indonesia. Dia tak faham. Jadi dia panggil, saya masa tu menteri beliau. Saya jadi penterjemah. Dia saya tak faham, tepat kan? Jadi, baik. Rabbun Allah, maknanya, tidak, not simple. Orang kata, sesuatu jawab. Orang tanya, macam mana? Bagi yang simple, yang direct, saya boleh syurga. Keluar kata jawab. Syahadah. Untuk syahadah, selesai. Tapi syahadah itu dengan yakin. Itu dia. Bukan dengan lisan. Tetapi dengan yakin dan bil amal. Bila kita yakin, kita laksanakan. Jadi hal-hal yang kita ada dengan kecanggihan, dengan jahat orang. Macam mana kita nak? Kalau kita ada seribu sikit. Tak boleh. Sebab itu, dia tak boleh dengan semangat. Berapa orang kawan-kawan kita yang semangatnya itu luar biasa. Kalau pidatonya macam nak runtuh langit, hujung. Tapi, dapat 10 sikit, balik dengan langit dengan dia sekali. Sebab itu dia tak boleh. Daya tahan itu, dan daya juang kita popularkan istilah frasa itu bagi kita titik tolaknya faith. Faith maknanya keyakinan. Orang yakin Quran ya, dulu dalam tazkirah saya sebut ayat panjang kita tentang Quran itu sendiri. Ya, kita yakin dengan Quran. Tapi dia dengan faith. Kita bincang tadi Dr. Berhamin Tengah tentang Khazab tadi yang dengan buku baru diterbitkan oleh Habib. Tak. Ya, kupasan Syekh Qardawi, Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Tapi kalau orang yang yakin, dia tak petikan. Saya tak salah kalau kawan-kawan kita Hindu yang ada, atau Buddhis, atau Kristian yang ada, tanya. Kerana ini baru begini. Apa kedudukan dan faham syariat tentang fitnah dan sebagainya. Tapi di kalangan orang Islam, yang salat, yang belum lama ada yang tiap tahun pergi umrah. Tiap tahun, tapi balik lepas juga. Ini, kalau tengok sejarah Indonesia, peranan Snoop Ronye yang masuk ke Mekah, bukan namanya Abdul Rafa'at. Jadi kalau orang kata orang tak ada, orang bukan Islam masuk Mekah. Betul. Sejarah telah membuktikan seorang orientalis pakar, very smart. Saya kebetulan baca buku-buku dia. Termasuk Mekah in the later part of the 19th century. Itu buku dia. A brilliant account mengenai education and society in Mekah. Sahabat orientalis Belanda, Mahaguru University Leiden, penasihat penjajah Belanda, Snook Ronye. Bukan NDK Gerolo. Nah, NDK Gerolo yang muda-muda tak ingat NDK Gerolo tu dia penyanyi tu. Yang burung kakak tua ingat. Saya tak tahu saya nyanyi kat cucu saya tu. Burung kakak tua masuk ke jendela. Nenek sudah tua. Jadi saya bukan, saya papa tu. Jadi itu Snow Ronye, dia pergi Mekah dan sempat
jumpa tempat guru yang bernama Syed Ahmad Khatib. Tengok buku apa yang dia baca. Anak-anak yang orang Jawa, orang Indonesia umumnya. Ataupun orang Jawi lah, kepulauan Melayu masa itu. Termasuk orang Aceh pergi. Pergi buat apa? Itu kita pergi beli blok. Dulu, orang pergi Mekah ni, dia pergi, walaupun pendidikan kampung biasa, tapi kalau dia pergi haji itu, dia pergi dengan sistem tarbiyah dan meniupkan roh perjuangan. Sebab tu bila dia balik, dia asaskan pesantren tu di Indonesia, sini pondok-pondok. Dia tak tahu daripada mana pondok istilahnya. Sebab pondok ni pondok rumah kecil. Tapi kalau arah pondok tu hotel. Pondok. Jadi pondok. Jadi pondok dan pesantren jadi markas. Maknanya dia balik pada Mekah, education. Itu penting. Dan roh perjuangan. Dan semangat menentang kezaliman dan penjajahan. Ini yang menyebabkan Sungai Ugro ini pergi ke Mekah. Nah, kaji apa dia di Mekah tu yang menyebabkan orang dia pergi Mekah, dia balik dia berubah. Pribadi berubah, akhlak berubah, pakaian berubah. Semua semangat dia berubah. Kita pergi. Pergi doa. Mustahil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pergi nikah dulu kita apa sebab tu. Tapi ya Allah, ya Allah. Kita balik, rasuah balik. Tahun depan pergi. Pergi lagi. Dengan apa ni, kategori yang mahal lah. Apa dia panggil? Paket yang cukup mahal. Ada wang komisi rasuah. Beli kapal selam, teologi. Jadi, agama becomes a mockery. Faith is not something that can be served as political gimmick. Yeah. Right. Driven from the inner struggle of conscience. Jadi kalau dibuat amalan itu, dia bisa ada meaning dan significance. Ya. Sebab itu, dan ini karena brilliance of this scholar, namanya Snok Ugronji. Saya kata buku tadi, one is Mecca in the later part of the 19th century. Satu lagi di Aceh, di Aceh. Ada orang Belanda dia panggil Aceh. Orang Aceh. Jadi di Aceh ni 2 volume. Itu buku lain ditulis mengenai buku. Kalau dia tengok Aceh masa itu, ialah semangat perjuangan yang terlalu kuat. Ya kan? Macam mana? Ya. Dengan kucing itiro dan sebagainya. Dia ada di Aceh ni yang pelarian pada dia. Ada Aceh yang bagus, ada Aceh perjuangan, ada Aceh pelarian. Ada pelarian lah, ada pelarian betul-betul. Ada pelarian yang berosok. Yang masuk UMNO, banyak yang Aceh pelarian jahat ni. Itu sedingan Pak. Orang politik dekat dia ada. Betul tak? Anak ni dia janggut-janggut dan tak mestinya faham itu. Jadi, ini peranan siapa Snok Ugron? Apa yang saya nak sebut di sini tentang faith? Bahawa ada dalam sejarah besar, hebat, berjuang, Jumat, membalik Indonesia, bahawa satu amalan ibadat haji boleh membawa dan mencetuskan perubahan dan pembaharuan. Bapak Muhammad Nasir, yang ketua Masyumi, mantan Perdana Menteri, dia telah menulis. Sebab itu dia kaitkan ini dan mempertahankan peranan pesantren sebagai benteng pertahanan iman ilmu umat. Dalam keadaan seluruhnya dikuasai dalam zaman penjajah. Dibayangkan di tanah Melayu masa itu. Kalau orang-orang di kalangan orang Melayu, pegawai kerajaan, pejabat. Ya. Pemimpin politik semua dalam satu. Budaya, bukan setakat bicara mereka, budaya mereka. Semuanya. Dia separat, Inggris semua. Saudara, kalau yang familiar dengan sastra tahu buku Marah Rusli. Ini Salah Asohat. Marah Rusli, ya. Belum, uji cek pun tak ni. Tapi dah tanya. Ingat ada tanya ya? Satu novel cukup baik.
Dia cerita tentang Kori. Ingat itu WhatsApp. Tentang kejayaan mereka menukar rupa dan jiwa manusia Muslim Indonesia. The growth through education, the westernization and secularization. Dia tak ada masalah. Saya walaupun pertahankan bahasa Melayu dan kedaulatan bahasa Melayu, saya juga mau anak-anak kita menguasai bahasa Inggris dengan baik. Bahasa Cina, karena bahasa Cina jadi bahasa regional. Di kalangan masyarakat India bahasa Tamil, okey, tak ada masalah. Tetapi tidak semestinya terhakis iman, akhlak, budaya kita. Tak semestinya. Ini yang dicoba oleh Cromer di Mesir, Lord Cromer, dan Macaulay di India. Saya disebut oleh Gandhi dan beberapa pejuang India, dia kata, black in color, but white, British in the spirit, thought, conscience in the struggle. Saya kata, conscience dari English, everything is English. Cuma color tak boleh tukar. Itu kalau boleh color dia sikit, tak boleh tukar. See, that is the success of imperialism. Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama besar Azhar, dia sebut isti'mal ruhi wa fikri. Dia penjajahan. Isti'mal ini imperialism. Now Inggeris dapat, Belanda keluar, Itali keluar Libya, France keluar Algeria. Tetapi apa yang berlaku? Penjajahan pemikiran dan jiwa. Ini yang kita lawan sekarang. Yang kita lawan itu sikap dasar yang menjajah pemikiran. Tapi ia bermula kalau bina kekuatan dengan keyakinan. Kalau tidak, kita senantiasa defensif. Wakil hari-hari kita hilang. Kalau yakin, saya tahu, saya sodomi. Lepas tu video set. Lepas tu kemalangan, accident, cubaan sabotaj mobil yang melibatkan keselamatan nyawa Azizah. Azizah tu, bagaimana nak cari ni apa? Aduh, lepas tu saya tengok dia nampak senyap, dia berkata, cantik rupamu dipandang mata. Selamat hati kan? Nyanyi lagu itu tahu. Bagai biduan. Sebab dia kata, entah ni baik nyanyi juga, cari juga bidadari. Saya lagu apa? Bagai biduan dari syurga. Jadi syurga pun cari Rizal juga. Beritahu kat dia lah, tak dah. Ya. Kalau dia tak tahu, tak mana dah. Jadi, tadi soal ni maknanya, dia buat. Kemudian ugut anak saya. Telefon dan SMS, ugut Nurul Izzah, kalau dukung bapa kamu, maka nyawa anak kamu akan dicoret, akan dikidnap. Ini apa negara ini? Sebab itu dia ini, Rokok Warsito ini, zaman edan di sini. Saya ke Jogja minggu lalu, sama Pak Min Rais, dengan MH Najib, ya. Saya bilang ini edan Pak Anwar. Jelek-jelek politik Indonesia nggak pernah sampai ke sini. Ya, bilang zaman Soekarno, zaman Soeharto atau lain-lain. Nah, kok bisa terjadi di sini gitu? Ya, betul-betul edan. Saya sore tadi minum teh dengan di rumah Duta Besar Inggris. Dan bersama dengan wakil dari pemerintah Inggris yang berkunjung di sini 2 hari. Ya, nama dia itu boleh. Ya, dia masih. Dia ada tengok saya buat untuk. Oh, did you alright? So far, okay. So, tapi dia pun, Duta Inggris pun, tengok muka, tengok perut, tengok muka, tengok perut. Tidak tahu sebab apa. Sebenarnya video itu, perutnya gendol. Jadi mukanya imbas saya, tapi perutnya besar. Perut saya Yakub ini.
Jadi sebab itu, sudah di-attack family. Kantor kita mau dilelong, walaupun itu bukan semestinya peranan mereka secara langsung, dan partai kita mau dibatalkan, mau di-ban. Alasan paling tak sama, tak masuk. Maknanya, bagi kita nampak dia tekanan betul. Tapi positifnya apa? Mana dia takut. Kalau dia kuat, dia yang benar, dia adil, dia yang hak, dia tidak akan melakukan itu. Senang. Ini dia fakta lawan. Tapi tidak. Cari jalan nak bunuh orang, ukur orang, aibkan orang, fitnah orang, nak bubar partai. Ini kerjaan. Maknanya dia lemah. Jadi, it's a psychological battle. It's battle of the heart and mind. Sebab itu saya kata, mesti domastakamu. Kita kena yakin. Yakin dan mula keyakinan. Ingat dalam beberapa bulan yang lalu, kalau kita cakap keyakinan, saya diperingatkan tentang dialog dalam Al-Quran tentang keyakinan kepada Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ini soal orang kata ya saya. Ataupun dia kemudian tapi sebenarnya tidak. Jadi Allah tanya, kalau betul kamu berupaya, kamu cipta satu ayat Quran yang kuat yang boleh saing Quran. Itu rumusan dia. Tetapi soalan itu dijawab oleh Allah. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Wa'iddat bil kafirin. Maknanya memang tak boleh. Memang tak mampu. Dia jawab tak. Lalu yang murali yang buruk macam faham Arab kan? You diam-diam ni sedap kena gantung ni belajar agama lah. Wow. Dan malam ni very informal. Jadi kalau sini saya ni family talk. Jadi ini sebab tu kita Allah tahu. Tapi orang dia tak pegang-pegang sabar. Seperti mana orang dari katalah PKI dulu, parti komunis Indonesia, atau orang say komunis in Egypt dulu. Dia sabar. No, I don't believe. Tapi kita tidak ada. Dia bukan takat dia. Buat musabaqah Al-Quran. Pertandingan Al-Quran. Nama ni, tetapi amalan tidak. Tunggu hati awam bila tak kena sumpah. Dia jawabkan dia. Dia sumpah dengan memegang Al-Quran, tetapi tidak langsung berkirakan untuk faham dan amalkan perintah Quran. Jadi Quran itu jadi macam tangkai. Jadi mudah-mudahan kita ada kesedaran. Jadi baik, akhirul kalam, banyak saya nak rancangan Pak Syai Dijaki. Ini banyak pimpinan Selangor. Tadi saya sebut, dan saya minta kita harap. Pertama, ini partai perjuangan kita keadilan. Jangan disamakan dengan partai biasa. Kerana partai ini bukan sahaja diasaskan dengan keringat, darah dan air mata rakyat. Tetapi ianya adalah partai yang berikrar, bersumpah, menjanjikan islah mastata'tum. Perubahan daya upaya kita. To the best of our ability, we want to effect change. Enough of injustice, enough of corruption, enough of abuse of power, enough of enriching the few and impoverishing the masses. Ini change. Hormat tunduk kepada hukum, rule of law, bukan law of the system. Ya.
bahwa kekayaan Malaysia ini dari minyak gas saja net profit satu tahun dibagi ke Mamat 90 bilion ringgit. Ya. Itu minyak tak ada apa-apa. Net masuk kantung pemerintah 90 bilion ringgit. Itu pun harga minyak mau dinaik. Jadi dia kata kalau Indonesia naik, Indonesia net importer. Singapore tak produce minyak sama sekali. Ya. Sebab itu boleh. Tanya saya sini. Dia kita selalu sebut orang Indonesia, orang Indonesia korup. Ini Malaysia. Corruption, dipanggil ketirisan, wastage, extravagant spending, overspending, itu ikut government punya body, punya report pemandu, 28 bilion ringgit. It's close one. 8 billion dollars. No, year. 1 year. 8 billion dollars. Kita subsidize dari ni tenaga elektrik. Siapa punya? Genting Highlands, Tokyo Judi dia dapat. Dan Suicide Mokhtar yang paling kaya dan juga interest Indonesia pun ada. Ananda Krishna, Tokyo Judi sahabat karib Pak Mahathir. YTL, Joe Tengli, seorang lagi cukong Cina yang rapat dengan pemerintah. Jadi Ananda, YTL, Joe Tengli, Genting Highlands, dan Mokhtar. Mereka ini mendapat subsidi dari pemerintah 19 bilion ringgit satu tahun. Kalau perkiraan sekarang sudah mencecah 22 bilion ringgit satu tahun. Ini kerja gila. Subsidi ini seorang. Tetapi kerana mereka sekarang masih, itu bukan subsidi. Tapi mereka lupa. Masa itu dilakukan, saya masih Menteri Keuangan. Dan Kementerian Keuangan, dan PNB, Tenaga Nasional Berhad, Instansi Anyaru, kita membantah kadar harga yang ditetapkan kerana terlalu tinggi dan kapasiti kita, reserve-nya itu sampai dekat 50%, 45%. So, kita ada reserve kapasiti. Reserve kapasiti, maknanya untung syarikat ini bertriliun. Sebab itu untung syarikat ini, PNB, tenaga ini, yang privatisasi ini, 4 bilion ringgit satu tahun. Net profitnya. Tapi kita kena subsidisnya. Rakyat kena bayar. Ini kebanyakan saya jawab teman-teman luar. Dia tidak tahu. Dia tahu Malaysia itu baik, jalan ke lebih baik. Negeri aman. Ya, tetapi revenue kita itu yang tidak terfikir, terjangkau oleh negara-negara lain. Filipina tak mungkin dapat revenue macam itu. Indonesia net dari segi tidak. Dia ada timber yang weak itu. Tapi kita itu. Sebab itu, saudara, we have a case. Reform ni maknanya, bukanlah dia curi sikit, kita perintah, kita juga curi sikit lagi. Sebab, bila kita perintah beberapa negeri, bila ada pemimpin kita, nak minta kontrak, nak minta duit untuk kerja-kerja sial ini, kita kata lebih baik mereka dikeluarkan atau keluar dari partai. Jadi kita bertahan dengan orang-orang yang semangatnya nak pertahankan sumpah kita dan janji kita bawa perubahan ke arah kebaikan. Itu kena ingat. Ya. Ini rasanya anggota parlimen lompat. Kecewa. Yang lompat itu siapa? Ya. Kata kijang. Kata apa? Dia ngomong ke tahu. Kata puhu. Kata puhu besar. Nampak? Ya. Jadi kita nak kata sikit. Ya, saya tentu terasa kerana saya bertanggungjawab. Dia tak bilang saya yang juga ada peranan menentukan dia sebagai calon. Jadi, ada orang kata, yang cakap, kamu tu kena pilih elok sikit. Saya tak apa, saya terima baik. Saya pergi ke pasar, market. Seorang petang ada dia kata, Datuk, please, we support you. We love you. Saya kata tengok itu. But please, choose the right candidate. Tengok. Orang kerja market dia nasihat saya. Dan kebetulan dia benar. Saya sebab terima. Sebab itu, kita kena bertanggungjawab. Ini cabaran kita. Tapi, jangan saya tekankan apa. Parti ini,
mesti menjanjikan reform. Bukan slogan. Di Indonesia ada bicara soal reformasi, tapi banyak yang tak tertunai. Ada kebaikan yang besar berbanding dengan dulu, tetapi soal korupsi masih. Ya. Dia kata dia sekarang desentralisasi, kuasa dari pusat Jakarta dipindahkan ke kota, ke daerah, ke kecamatan. Nah, tetapi bukan yang turun dipindahkan, ditutupkan kuasa saja. Korupsinya juga diturunkan. Jadi korupsi dari atas di bawah sampai bawah. Umpamanya lah ya. Jadi ini berlaku. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran itu. Kekuatan mereka ialah mereka dapat merubah sistem hukum besi, diktator dan autokrasi kepada yang lebih demokratis. Media yang bebas. Kita sekarang, saya mau jadi ketua oposisi. Ya. Tetapi 1 minit dalam televisi tidak mungkin. Dan saya anggota parlemen ketua oposisi, tapi tidak bisa masuk ke universiti kan. Saya boleh jadi dosen dan profesor di Georgetown, di Harvard, di Oxford, tetapi masuk yang kata ya pidato, masuk nggak bisa. Sebab apa? Mereka takut anak-anak muda dengar televisi. Apakah mereka berhasil? Survei USM menunjukkan 75% anak-anak itu menolak UMNO dan Barisan Bersih. Itu belum kita masuk ni. Cuba kalau kita masuk, insya Allah jadi 99%. Dia mubarak pilih saya. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Work. We can't win without working. Selangor catat baik. Selangor, pelan. 50 tahun UMNO perintah, kita perintah 3 tahun. Air percuma. Masuk universiti, otomatis 1.000 ringgit. Mati 2.500. Lahir ini hari, kalau register 100 ringgit masuk account, tiap tahun 1 ringgit sehingga umurnya 18. Bagaimana kalau UMNO mau melawan? Tidak bisa. Air percuma kita. Tapi kalau UMNO perintah diambil agreement lama, naik serta-merta 35%. Jadi kita bilang pada orang-orang Melayu Cina ini, tak apa. Kita janjikan ini, tapi kalau anda mau sudah ada hidup sudah lumayan, mau bayar lebih silakan. Saya pikir susah. Soalnya kalau kita mampu menerapkan, sebab ini digunakan guna rasis. Kalau Pak Ahmad ada, kalau Pak Anwar Perdana Menteri, habis negeri ini diserah kepada Cina. Jadi ada, karena orang Melayu pun tidak semua ciri. Ada juga yang ngaruh sedikit. Jadi, ada pula yang baru kenyataan yang 2 minggu yang lalu, akhbar Koran UMNO, dia bilang, kalau Anwar dan PAS itu mendukung Pakatan Rakyat benar, mereka akan istihad agama Kristen adalah agama rasisme. Itu nanti satu Malaysia. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anwar, terima kasih Pak Syahid, Bapak saudara-saudara. Kita